Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ummahat, kajian rutin Majelis Ta'lim Ummahat Masjid Ibnu Sabil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di pagi yang indah ini. Allah mentakdirkan mudah-mudahan hal yang baik bagi kita semua di majelis ilmu. Kita bermohon kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah jadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang diberkahi. Pertemuan yang membawa manfaat untuk kehidupan dunia, khususnya untuk kemuliaan dan kebaikan kehidupan kita di akhirat beserta seluruh keluarga dan seluruh keturunan kita. Amin insyaallah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang kitab atau pembahasan ilmu fikih untuk ummahat. Dan kita masih masuk di bab pembahasan waris. Hanya saja memang dalam kitab ini pembahasannya begitu kompleks. Maka saya menganggap perlu untuk meringkas apa yang beliau tulis dalam kitab yang agung ini agar lebih mudah untuk kita fahami dan lebih mudah untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pun menyertakan pembahasan dalam kitab Fikih Syafi'i, yakni dari Matan Ghaya wa Taghrib, di mana kitab ini akan sangat baik dan mudah untuk kita amalkan. Di samping itu saya ingin menyarankan kepada ibu sekalian bahwa ibu mengikuti kajian pembahasan bab waris ini, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan pula bagi kita semua hidup di satu zaman di mana akses informasi begitu mudah untuk kita peroleh. Tidak terkecuali berkait dengan hukum waris ini. Setidaknya ada sebuah aplikasi yang sangat bagus yang ada di App Store ataupun di Play Store yang ibu bisa download di situ terkait dengan hukum waris. Saya berikan contoh, misalnya seseorang meninggalkan harta waris sebesar 100 juta. Maka ketika ibu menggunakan aplikasi tersebut, ibu akan ditanya, apakah ibu seorang laki-laki atau perempuan? Apakah ibu seorang istri atau seorang suami? Jawab pertanyaan itu, nanti ada pertanyaan lanjutan. Berapa anak laki-laki ibu? Berapa anak perempuan ibu? Terus ditanya. Begitu sudah ditanya, maka tinggal klik OK, maka semuanya akan keluar. Jatah si anak berapa persen, berapa rupiahnya, Masya Allah.
Allah begitu mudahkan. Jadi hari ini ada banyak aplikasi, saya mencatat ada beberapa dan satu yang dalam berbahasa Arab yang saya download, itu menjelaskan dengan sangat rinci dan sangat baik. Jadi kalau misalnya harta kita yang ditinggalkan sekian rupiah, kemudian kita meninggalkan satu anak, dua anak, tiga anak, laki dan perempuan, mereka akan bertanya lewat aplikasi tersebut, lalu secara otomatis langsung dibagikan. Berapa rupiah yang akan diterima oleh si A, berapa rupiah yang akan diterima oleh si B, berapa persentasenya, dan Masya Allah. Lalu kenapa hari ini kita belajar ilmu waris kalau ternyata juga dalam teknologi informasi yang berkembang saat ini sudah sangat mudah bagi kita untuk mendapatkannya. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Imam Hakim dan Imam Al-Baihaqi, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa pelajarilah ilmu faraid atau ilmu waris, karena sesungguhnya ilmu warislah yang akan pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atas umatku. Sebagian ulama mendoifkan hadis ini, tapi sebagian lagi menghasankan hadis ini. Jadi ada sebagian yang mendoifkan dan ada sebagian yang menghasankan. Namun secara hikmah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam riwayat dari jalur periwayatan Abu Hurairah ini dibenarkan dan didukung oleh hadis-hadis yang lain. Di satu sisi hadis ini pun diriwayatkan oleh begitu banyak periwayat hadis, perawi hadis. Nah pada kesempatan ini insya Allah kita akan coba sedikit membahas secara ringkas sebagai bagian dari penutup kajian waris kita hari ini. Mudah-mudahan ibu semua punya kesempatan untuk mengamalkan ilmu ini dan membagikan ilmu ini kepada saudara-saudara muslim yang lainnya. Kita akan langsung masuk karena kemarin sudah kita sempat bahas ya tentang ahli waris itu ada 10, kemudian dari kalangan perempuan ada 7 dan seterusnya. Maka kita masuk sesuai yang dijanjikan pada pertemuan bulan yang lalu tentang as-sobah. Siapa itu as-sobah? Orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan kepada ashabul furud atau orang-orang yang secara hukum syar'i dalam dalil Al-Quran ditetapkan sebagai pewaris atau orang yang menerima waris. Jika kemudian orang yang menerima waris ini telah mendapatkan haknya, lalu kemudian ada sisa itu dibagikan kepada asobah namanya. Jelas? Nah sebelum ibu masuk ke dalam pembahasan asobah di buku yang telah terjemahan saya kirimkan dalam grup itu, kita akan coba masuk dulu siapa saja ashabul furud itu. Ibu silakan buka di catatannya itu. Kalau yang tidak punya smartphone, nanti bisa minta tolong dikirimkan ke saudaranya dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke asobah. Jadi untuk bisa mengetahui siapa asobah itu, kita pahami dulu ashabul furud. Dalam ketetapan yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, ada 6 ashabul furud dengan kategori persentase penerimaan. Ada ashabul furud yang menerima setengah bagian. Kemudian 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Jadi ada 6. Siapa saja yang menerima setengah bagian, itu ada 5 orang. Anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan, saudara perempuan seayah dan seibu, saudara perempuan seayah, suami jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Jadi kaum perempuan bisa mendapatkan bagian dari setengah bagian itu jika memang tidak ada suami dan tidak ada anak laki-laki ataupun cucu laki-laki. Nanti lebih mudahnya ibu tinggal studi kasus saja, kasus yang ibu alami apa, sesuaikan dengan informasi ini, lalu bisa ditanyakan atau bisa menggunakan aplikasi dan seterusnya. Kemudian yang berhak mendapatkan 1/4 bagian itu suami jika istri memiliki anak atau cucu laki-laki. Yang kedua, istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Terus,
Yang mendapatkan 1/8 adalah istri jika memiliki anak atau cucu laki-laki. Sudah punya bayangan? Ashabul furud yang mendapatkan 2/3 itu ada 4 golongan. 2 anak perempuan atau lebih, 2 anak perempuan dari anak laki-laki, itu disebut dengan cucu perempuan. 2 saudara perempuan seayah, seibu atau lebih. 2 saudara perempuan seayah atau lebih. Sudah? Yang mendapatkan sepertibagian, ibu jika si mayit tidak dihajab. Hajab itu apa? Tidak ada penghalangnya. Nanti ada penjelasan tentang penghalang. 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan yang satu ibu, beda bapak. Ashabul furud yang 1/6 itu ada 7 orang. Ibu jika memiliki anak atau cucu atau memiliki 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, nenek ketika tidak ada ibu. Jadi larinya ke atas itu. Kalau ibu tidak ada, larinya ke atas. Selama dia tidak ada hajab, tidak ada yang menghalangi. Anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah, dan masih ada saudara perempuan seayah dan seibu. Ayah jika tidak ada anak atau cucu, kemudian kakek jika tidak ada ayah, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Itu gambarannya. Saya yakin ibu tidak mau menghafalnya. Makanya dicatat ya. Di catatan ini untuk memberi pedoman kepada ibu. Oh, saya posisinya sebagai nenek, saya posisinya sebagai anak, saya posisinya sebagai keponakan. Masuk bagian yang mana dan berapa bagiannya, gitu ya. Alhamdulillah. Ya, sudah di grup saya sudah kirim. Ibu tinggal baca nanti. Ya, sudah. Nah, nanti dipakai hard copy. Jadi nanti saya buatkan ketikan khusus PDF, nanti bisa di fotokopi dia. Insya Allah nanti. Kan ini bentuk tulisannya biar agak bagus nanti. Insya Allah, insya Allah. Sekarang, lama nggak itu nantinya? Nanti saja ya. Iya, insya Allah nanti bisa nyusul ya. Kita fokus dulu insya Allah. Nah, jika kemudian dari 6 bagian tadi masih ada sisa harta, maka orang yang kemudian menerima dari sisa harta dari pembagian tadi itu dinamakan dengan asobah. Yang berhak atas menerima asobah itu ada 11 orang. Anak laki-laki, anak dari anak laki-laki atau cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah. Ini urutannya. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah dan seibu atau keponakan. Kemudian anak laki-laki, paman, anak paman atau sepupu, saudara sepupu. Jika tidak didapati asobah, baru beralih kepada budak yang dimerdekakan. Jadi jika tidak ada asobah, orang-orang yang harusnya menerima harta, kelebihan harta tadi, maka itu dialokasikan kepada budak yang dimerdekakan. Nanti pembahasan terpentingnya bukan ini. Studi kasus yang akan kita bahas insya Allah. Karena ini kan bersifat teknis, jadi ibu baca, ibu tahu saja dulu. Sudah? Ya, nanti tinggal ibu sesuaikan di mana posisi ibu semuanya. Ini yang terpenting. Hajab atau penghalang dalam waris. Siapa yang menjadi penghalang dan siapa yang dihalangi untuk mendapatkan harta warisan? 1, nenek. Jika masih ada ibu. Jadi kalau ada ibu, ini orang yang meninggal dunia, masih punya ibu, nenek nggak dapat. Jelas ya? Ini yang paling penting nih. Saya ulang ya, jika seseorang meninggal dunia masih punya ibu, maka nenek tidak dapat. Disebut dengan hajab, hak waris atas neneknya. Kedua, kakek. Jika seorang anak laki-laki ataupun perempuan meninggal dunia, lalu kemudian dia masih punya ayah, maka kakek tidak dapat. Bagaimana kalau ayahnya tidak ada? Kakek dapat. Bagaimana kalau tidak ada ibu? Nenek dapat. Itu rumusnya berarti kan? Baik. Jadi langsung kebalikannya. Ini yang studi kasus yang penting untuk kita pahami. Kalau tadi cukup diketahui, dibaca, lalu kemudian nanti suatu saat dibutuhkan bisa dibuka kembali catatannya.
Jadi nenek terhalang dari harta waris jika ada ibu. Berarti statusnya anak meninggal dunia, punya ibu, maka nenek tidak dapat. Kalau tidak punya ibu, yang ketiga, saudara laki-laki seibu. Jika masih ada anak laki-laki, cucu, ayah dan kakek ke atas. Jadi saudara laki-laki itu nggak dapat. Jika masih ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, terus kemudian cucu perempuan atau cucu laki-laki sama tadi ya, atau kemudian ayah, ada kakek, kakeknya kakek, kakeknya terus ke atas. Jadi saudara itu tidak dapat. Yang dimaksud saudara di sini adalah saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki itu berarti kakak atau adik. Kalau di situ dia punya anak laki-laki atau punya cucu atau masih punya ayah, maka saudara laki-laki tidak dapat. Saudara sekandung tidak. Kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu pun tidak dapat jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ada ayah dan terus ke atas. Saudara laki-laki seayah pun sama nasibnya dengan saudara laki-laki seibu atau saudara laki-laki seayah dan seibu. Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, atau masih ada ayah, atau masih ada kakek. Hajab, terhalang. Jadi kakak ibu meninggal gitu. Tapi dia punya anak laki-laki. Udah ibu jangan berharap itu dapat. Ya, nggak punya anak laki-laki sudah meninggal, sisa cucu laki-laki, maka ibu pun tidak dapat. Jadi dia penghalang. Kalaupun masih ada kakeknya, saudara tidak dapat sama sekali. Jangan kasihan ya. Kasihan dia lu enggak. Insya Allah rezekinya ada kan dari sisi itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kaidah yang perlu kita ingat, siapa yang tumbuh dari si fulan, selama fulan ini masih ada, maka ia tidak mendapatkan warisan. Misalnya cucu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak. Jadi bapak dari si cucu tadi itu tidak dapat waris. Jadi sesuatu yang di bawah tidak akan mendapatkan jika ada sesuatu yang di atas. Kakek nggak dapat kalau masih ada ayah. Nenek tidak dapat kalau masih ada ibu. Cucu tidak dapat kalau masih ada anak. Saudara laki-laki, saudara perempuan tidak dapat kalau masih ada anak, masih ada ayah, masih ada ibu. Gitu rumusnya. Jelas? Itu kaidah. Yang menyebabkan saudara perempuan, nah ini, mendapatkan jatah separuh dari laki-laki karena adanya 4 orang. 1 anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, saudara laki-laki seayah dan seibu, dan saudara laki-laki seayah. Mendapatkan jatah separuh laki-laki karena adanya 4 orang. Maksudnya setengah dari 1 bagian laki-laki. Jadi mudahnya kalau kita punya kakak, ibu punya kakak laki-laki. Yang meninggal itu ayah, maka ibu mendapatkan setengah bagian dari jatahnya laki-laki. Jelas ya? Jadi kalau ada 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Kalau anak laki-lakinya dapat 1 juta, ibu dapat berapa? 500.000. Itu karena 4. 1 anak, kemudian cucu, saudara laki-laki seayah dan seibu, atau saudara laki-laki seayah. Jadi kalau saudara laki-laki bisa dapat enggak? Kalau tidak ada anak laki-laki. Saudara laki-laki dapat, maka ibu dapat. Berapa? Setengah bagian dari mereka. Dapat. Dapat. Iya. Ya. Ya. Jelas Bu sampai di sini? Oke. Kita contoh studi kasus Bu ya. Nah ini yang seringkali menjadi pertanyaan dari setiap kajian ilmu waris, termasuk beberapa soal-soal yang sering ditanyakan. Seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari anak laki-lakinya itu. Berarti siapa statusnya itu? Cucu ya. Jadi laki-laki meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, anak laki-laki dan cucu perempuan.
Ya, cucu perempuan ya. Cucu perempuan ini lahir dari anak laki-lakinya, berarti dia punya 2 anak laki nih. Anak yang pertamanya hidup, anak yang keduanya meninggal dan meninggalkan 1 anak perempuan. Ibu paham kalimatnya soalnya? Saya ulang ya. Seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, lalu meninggalkan seorang anak laki-laki, lalu meninggalkan seorang cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Ya, jelas sampai sini? Enggak, anak cucunya itu bukan dari anak perempuan, dari anak laki-laki tadi. Enggak, bukan beda kasusnya. Saya ulang ya. Seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan istri, seorang istri, dan seorang anak laki-laki. Dan cucu dari anak laki-lakinya tadi. Nanti kasus yang ketiganya. Ya, jadi anaknya cuma 1 laki-laki. Jelas ya? Jadi anak sematawayang laki-laki, istrinya pun cuma 1. Bagaimana membaginya? Pertama, seluruh harta yang menjadi harta waris tadi diambil dulu 1/8-nya. Ya, 1/8. Untuk siapa? Untuk istri. Jadi total hartanya sekian ratus juta, ambil dulu 1/8-nya untuk istri. Nggak boleh diganggu gugat itu, jadi harus murni dulu. Tentunya sesudah dipotong bayar hutang, biaya penyelenggaraan jenazah, dan lain-lain. Yang menjadi kewajiban atas si mayit tadi terhadap selama kehidupan dunianya. Sudah? Ambil 1/8. Sisanya 7/8 untuk anak laki-laki. Terus anak perempuan dapat nggak? Enggak. Bapaknya meninggal duluan. Bapaknya masih ada, cucunya dapat nggak? Hah? Iya, udah dapat. Oke, jadi mudah nggak ya pembagiannya? Jadi suami istri punya anak 1 laki-laki. Mau cucunya ada berapa itu nggak jadi hitung. Ya. Ini anak laki-laki cuma 1, istrinya pun cuma 1. Maka sang istri ambil dulu bagiannya 1/8 bagian, sisanya udah kasih anak laki-lakinya semua. Wah, mantap ya. Iya, betul. Betul. Ya, gampang ya. Terus bagaimana nasib si ibu kok cuma dapat 1/8? Ini anak laki-lakinya menanggung seluruh kebutuhan sang ibu, sandang, pangan, papan. Ibu dapat 1/8 tuh untuk ibu saja. Istri itu untuk istri saja. Nih anak laki-lakinya yang wajib memberi makan ibunya, memberikan tempat tinggal ibunya, memenuhi kebutuhan pakaian ibunya, memberikan pelayanan kesehatan jika ibunya sakit. Jangan kemudian ibu udah dapat 1/8 masih minta, salah itu. Jadi sang ibu tetap mendapatkan pelayanan sebagaimana kewajiban seorang ayah kepada istrinya. Yes. Ya. Dia menggantikan posisi suami dari istrinya itu. Dari ibunya. Jadi ibu dapat 1/8, ibu bebas mau diapain aja tuh uangnya. Buat pergi haji boleh, buat pergi umroh boleh. 1/8 kalau jumlahnya banyak. Kebutuhan makan sehari-hari ibu ditanggung sama si anak laki-laki tadi. Ibu nggak usah khawatir. Sandang, pangan, dan papan, termasuk kesehatan. Ibu jangan sungkan untuk meminta anak. Salah satu di antara ciri-ciri anak yang durhaka itu ketika orang tua takut kepada anaknya. Hati-hati Bu ya, kalau ibu sudah mulai merasa takut dengan anak ibu, itu tanda mereka anak durhaka itu. Karena selayaknya seorang ibu tidak akan pernah takut kepada anak. Oke, sekarang studi kasus yang kedua. Seorang laki-laki meninggalkan dunia ini, lalu meninggalkan 1 anak perempuan dan seorang ayah. Laki-laki meninggal dunia, hanya meninggalkan anak perempuan 1 dan seorang ayah. Istrinya ada nggak? Nggak ada. Jadi dia telah ditinggal oleh istrinya sejak lama barangkali. Anaknya cuma 1 perempuan. Sama ayahnya.
Perhatikan baik-baik, hak ayah mendapat 1/6 bagian. Jadi potong dulu 1/6 bagian untuk si ayah. Lalu kemudian ambil setengah bagiannya itu untuk anak perempuan. Jadi setelah dipotong 1/6, ambil setengah lagi dari sisa harta itu untuk anak perempuan tadi. Baru kemudian masuk ke dalam perkara asobah. 2/6 diserahkan kepada sang ayah. 2/6 diserahkan kepada sang ayah. Sudah jelas? Jadi total berapa? 100%, ya kan? 3/6 setengah. Dapat lagi kan asobah. Ayah dapat ashabul furud. Jadi status ayah sebagai ashabul furud, status anak perempuan sebagai ashabul furud. Kan masih ada sisa tuh. Nah, sisanya itu kemudian diserahkan kepada ayah sebagai asobah. Kenapa? Hmm? Oh, tadi sudah saya jelaskan di awal. Asobah itu adalah orang-orang yang menerima harta waris dari kelebihan yang diterima oleh ashabul furud. Ya. Ashabul furud ini adalah orang-orang yang berhak atas harta waris yang ditetapkan oleh kitab Allah. Sudah? Kita ulang ya, Bu, ya. Jadi ayah mendapatkan 1/6 bagian, dipotong dulu 1/6 bagian untuk ayah. Sisanya setengah bagian itu diserahkan kepada anak perempuan. Lalu sisanya lagi diserahkan kepada sang ayah sebagai asobah. Yes. Kenapa ayah mendapatkan lebih banyak? Karena dia menanggung kehidupan anak perempuannya. Kan belum dinikahin. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya, sekolahnya, pendidikannya, kesehatannya menjadi tanggung jawab ayah. Tapi hak yang setengah bagian dari sang ayah tadi itu tidak boleh diganggu-gugat oleh, berarti kakek yang jatuhnya ya. Kakeknya. Jadi dia tinggal bersama kakeknya. Contoh soal yang ketiga. Nanti Ibu tinggal seimbangkan dengan nilai-nilai yang terjadi di tengah masyarakat. Ya. Seorang wanita. Nah, ini sekarang wanita nih yang meninggal ya. Dari tadi laki-laki terus. Wanita meninggal dunia, meninggalkan seorang suami, 1 anak perempuan. 1 anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu ya. Lalu kemudian 1 anak laki-laki dari anak laki-laki atau cicit. Paham sampai di sini? Seorang perempuan meninggal dunia. Dia tinggalkan suaminya. Berarti suaminya masih ada. Sepasang suami istri ini punya anak perempuan. Punya anak perempuan 1, kemudian punya cucu laki-laki 1, dan punya cicit 1. Anaknya perempuan, cucunya laki-laki, cicitnya pun laki-laki. Apa itu? Perempuan dari anak laki-laki, 1 cucu perempuan, 1 cicit laki-laki. Ibu cicit paham ya? Anak dari anak, namanya cicit. Saya ulang ya. Seorang ibu meninggalkan suami. Meninggal dunia, meninggalkan suaminya. Perempuan meninggalkan suaminya. Lalu kemudian punya anak perempuan. Lalu ada anak perempuan. Anak perempuannya punya anak perempuan, jadi cucu perempuan. Lalu kemudian punya cicit laki-laki. Dari anak perempuannya tadi. Jadi ini anak perempuannya sudah punya anak, juga sudah punya cucu. Cucu dari anak perempuannya itu, dan anak dari anak perempuannya. Cucunya itu laki-laki, cicitnya itu gimana? Sebentar. Kita ulang lagi ya. Kita baca dulu kasusnya ini supaya nggak gagal paham. Ya,
Ada kesalahan ini, ada kesalahan. Makanya ibu tetap. Saya ulang ya. Saya ulang dulu. Ini biar ibu jangan sampai gagal paham. Seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami. Satu ya, punya suami. Dua, punya anak perempuan. Kemudian satu anak perempuan dari anak laki-laki. Iya, berarti ada cucu perempuan satu ya, dari anak laki-laki. Laki-lakinya udah meninggal. Saya ulang ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini saking banyaknya cucu ibu ya, jadi pusing. Kita ulang ya. Seorang wanita meninggal dunia, meninggalkan seorang suami, satu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak lakinya udah meninggal. Ini yang dihitung yang hidup saja ya. Jadi yang hidup saja kita hitung. Suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cicit dari anak laki-lakinya tadi. Satu anak laki-laki dari anak laki-lakinya. Sudah Bu ya? Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, cicit laki-laki dari anak laki-lakinya. Nah, gitu. Jadi ini dia punya dua anak nih ibu. Anaknya dua, satu perempuan, yang satu anak laki-lakinya sudah meninggal. Tapi punya anak laki-laki dan punya cucu laki-laki. Kalau statusnya dengan perempuan tadi, anak perempuan, cucu perempuan dari laki-laki, dan cicit laki-laki dari anak laki-laki yang udah meninggal. Jadi ada 4 orang ya. Baik, bagaimana baginya? Perhatikan baik-baik apa yang tertulis. Pembagiannya. Yang pertama, potong dulu 1/4 bagian dari seluruh harta yang ditinggalkan untuk sang suami. Buat apa suaminya? Terserah. Mau buat nikah lagi, boleh. Buat apa? Oh iya dong. Makanya ibu jangan ninggalin harta banyak-banyak. Nanti suami ibu nikah lagi pakai harta warisan yang ibu tinggalkan. Nggak apa-apalah, mudah-mudahan jadi ibadah ya. Kenapa jadi masalah? Dia tetap akan menjadi suami ibu nanti di surga, amin. Insyaallah. Lalu sisanya itu diambil setengah bagian untuk anak perempuannya. Setengah bagian untuk anak perempuan. Diambil 1/4 untuk suami, diambil setengah untuk anak perempuan. Kemudian diambil 1/6 untuk cucu perempuannya. 1/4 untuk suami, setengah untuk anak perempuan, 1/6 untuk cucu perempuannya. Terus sisanya 1/12 kan sisanya itu diberikan kepada cicit. Selesai, sudah. Iya tadi. 1/12-nya. Tidak ada asobah karena habis itu langsung. Karena sisanya adalah 1/12 kan. Diambil berapa tadi? 1/4. Diambil lagi 1/2. 1/2. Diambil lagi 1/6, sisanya 1/12. Jadi habis itu harta warisnya. Neneknya dapat tidak? Ya, kakek tidak, habis. Hajab ya. Gampang ternyata ya, Masya Allah. Susah ya. Ya kan sudah ada catatannya. Hmm. Ranji itu ya. Insya Allah. Jadi lari ke cicit ya. Makanya anak laki-laki itu memiliki bagian yang cukup besar. Tadi tidak ada yang menghajabnya karena tidak ada saudara laki-laki lain. Contoh soal yang keempat. Ibu perhatikan baik-baik. Ini lebih rumit lagi. Seorang pria meninggal dunia. Meninggalkan ibu, seorang saudara kandung wanita, dan seorang paman. Berarti dia belum beristri dan belum punya anak. Atau mungkin istrinya sudah menikah tapi istrinya meninggal, tidak sempat punya anak, atau anaknya meninggal dan sebagainya. Intinya seorang pria meninggal dunia hanya meninggalkan seorang ibu, saudara kandung perempuan, dan seorang paman. Dan itu sisanya itu. Ashabul furudnya cuma itu. Perhatikan pembagiannya. Ibu mendapatkan 1/3.
Banyak tuh. Kalau ibu punya anak laki-laki meninggal dunia, tidak ada ayahnya, ibu dapat sepertiga bagian. Saudara kandung, saudara perempuannya itu mendapatkan setengah bagian setelah dipotong sepertiga. Kan setelah dipotong sepertiga kan ada sisa. Diambil setengah bagian untuk saudara perempuan. Sisanya lagi 1/6 diserahkan kepada paman laki-laki. Iya. Iya, dari bapak. Bagaimana kalau dari ibu sama? Karena tidak ada ininya, tidak ada penghalangnya. Iya, nggak punya anak laki-laki, baik dari paman ataupun dari ibu ataupun dari ayah. Udah meninggal bapaknya. Jadi dia hanya meninggalkan ibu. Jadi ashabul furudnya itu ibu, kemudian saudara kandung perempuan dan seorang paman. Taib. Sudah sampai di sini? Nah ya. Ini biar ibu punya pemahaman saja. Jadi begitu, oh begitu ceritanya. Ya. Terus yang ke-6. Ini sebenarnya ada 12 ini. Cuman saya ketik 8 saja ya. Seorang pria meninggal dunia dan meninggalkan 2 anak laki-laki. Ini gampang nih. 1 anak laki-laki dari anak laki-laki. Jadi salah satu anak laki-lakinya itu punya anak. 1 anak laki-laki dari anak laki-laki. Ada ayah, kakek, dan nenek. Istrinya ada nggak di situ? Ada. Jadi pria meninggal dunia, meninggalkan 2 anak laki-laki, 1 cucu laki-laki, 1 cucu laki-laki dari salah satu anak laki-lakinya itu. Kemudian ada ayah, kemudian ada kakek, dan ada nenek. Ini dapat bagian nggak ini? Perhatikan baik-baik. Ayah mendapatkan 1/6 bagian. Jadi sisihkan langsung 1/6 bagian untuk sang ayah. 2 anak laki-laki dapat sisanya. Cucu dapat? Tidak. Kakek dapat? Tidak. Nenek dapat 1/6. Ya, nenek dapat 1/6. Lumayan tuh nenek dapat. Kan nggak ada. Jadi neneknya dapat ya. Sudah? Enggak, karena di situ ada cucu laki-laki. Mm-mm. Ah, iya. Mm-mm. Ada cucu. Ada cucu laki-laki yang menyebabkan asobah. Sisa dari nenek-nenek itu tetap dapat karena tidak ada ibu di situ ya. Jadi nenek itu tidak terhalang karena tidak ada ibu. Jelas? Ya Bu Harli? Kalau ada ibu, nenek terhalang. Tadi kan menyebabkan hajab nenek tidak dapat karena ada ibu. Hmm? Iya. Terus ke atas. Sudah? Jelas ya? Taib. Kalau ada sisa. Kalau nggak ada sisa, ya sudah. Ya kalau nggak ada sisa, sisain lah. Buat nenek. Tega benar sama nenek. Karena pasti sisa, nggak mungkin nggak sisa. Jelas ya? Gimana Bu Farida? Aman? Enggak. Ada. Karena masih ada nenek di situ. Nenek dari pihak laki-laki berarti kan? Begitu tidak ada ibu. Jadi menjadi penghalang nenek itu adalah ibu. Contoh soal yang ke berapa ini? 7. Seorang pria meninggal dunia dan meninggalkan ayah. Ayahnya masih ada. 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki, 1 paman, 1 kakek, 1 anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti cucu perempuan. Anaknya ada berapa ini laki-laki ini? 2 ya. Cucunya ada berapa? 1.
Cucu-cucunya satu perempuan dari anak laki-lakinya. Punya paman, punya kakek. Berarti nenek, ibu nggak ada. Berapa bagiannya? Potong dulu 1/6 bagian untuk ayah. Kakek nggak dapat karena terhalang sama ayah. Anak perempuan dari anak laki-laki pun, cucu perempuan terhalang karena punya ayah, ada ayahnya. Anak laki-laki dari anak perempuan itu mendapatkan sisanya. Anak perempuan dari anak laki-laki dapat, anak-anak laki-laki dan perempuan mendapatkan sisanya. Dengan perhitungan setengah bagian untuk laki-laki, separuh dari laki-laki untuk anak perempuan. Coba kita hitung. Seorang laki-laki meninggal dunia. Ada siapa tadi? Ayah. Ada ayah satu, anak perempuan satu, anak laki-laki satu. Cucu dari anak laki-laki satu, lalu kemudian ada kakek, ada paman. Yang dapat itu cuma ayah, kemudian anak laki-laki, dan anak perempuan. Diambil dulu 1/6 bagian untuk ayah, sisanya setengah bagian untuk anak laki-laki, separuh bagian dari jatah anak laki-laki untuk anak perempuan. Gampang ya? Nah, mudah tuh. Jadi berarti anak laki-laki dapat berapa persen? Berapa persentasenya? 2/3 bagian. Anak laki-laki dapat 2/3, kalau anak perempuannya dapat 1/3. Habis nggak itu? Habis. Habis nggak? Habis. 1/6 untuk ayah, 2/3 untuk anak laki-laki, 1/3 untuk anak perempuan. Nah, nanti untuk lebih mudahnya saya buatkan bagan yang di dalam bentuk Word itu ya. Nanti tinggal di print di sini, kemudian dibagikan, di fotokopi ya. Contoh soal yang terakhir. Seorang pria meninggal dunia, meninggalkan satu anak perempuan. Kemudian saudara perempuan seayah. Berarti apa itu saudara perempuan seayah? Lain ibu, betul. Satu anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Satu anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Kemudian satu saudara laki-laki seibu. Bagaimana pembagiannya? Setengah bagian untuk anak perempuan. Saudara laki-laki seibu nggak dapat. 0. Saudara perempuan seayah mendapatkan sisanya. Setelah diambil setengah bagian untuk anak perempuan. Saudara perempuan seayah mendapatkan sisanya setelah diambil setengah bagian. Terus bagaimana yang lainnya? Hajab, terhalang. Jelas? Ini tapi jarang terjadi ya, ada orang yang meninggal, tapi bukan berarti tidak ada. Ada, bukan? Jarang terjadi tapi bukan berarti tidak ada. Baik, kita buka session tanya jawab. Silahkan. Ini sampai jam berapa sih? Sampai jam 11 ya? Oh ya, masih ada waktu cukup panjang. Silahkan Ibu tanya. Silahkan. Kalau enggak saya tanya nanti. Yang terakhir kita ulang. Pertanyaan pertama dari Ibu Haji. Yang terakhir kasus yang ke-8 coba kita ulang. Seorang pria meninggal dunia. Punya satu anak perempuan. Saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah. Kemudian satu anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Satu anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Satu ayah tapi beda ibu ya. Lalu kemudian punya satu saudara laki-laki seibu. Sudah? Satu seibu, satu seayah. Satu beda ibu, satu beda ayah. Maka yang berhak untuk mendapatkan warisan itu adalah anak perempuannya satu. Bagikan ia setengah bagian untuk anak perempuannya. Saudara perempuan yang seayah tadi mendapatkan sisanya. Yang seibu dapat tidak? Kenapa? Hajab. Karena ada saudara seayah tadi. Jadi kalau dari ayah itu lebih kuat, dari ibu lemah. Kalau di Minang, dari ibu yang lebih kuat. Ayah nggak dapat.
Udah dapat sama sekali? Enggak. Enggak, pertanyaan tadi udah terjawab belum Bu Haji tadi? Ya, sudah terjawab? Ya, oke. Apa pertanyaan kedua, Ibu? Tadi dulu, ini dulu ya. Mm-mm. Iya. Mm. Baik, ini ada pertanyaan yang mati ininya. Halo, tes. Tes, kenapa? Mati lampu ya? Waduh, padahal pertanyaan yang bagus ini. Oh, gitu. Ininya juga mati, tapi bisa direkord ya. Rekornya tetap jalan. Oh, internet juga ya. Jadi mati otomatis. Sebentar Ibu ya, tenang dulu. Ini mau dicek mati lampu atau turun. Mati lampu apa mati listrik? Saya rekam saja ya pakai handphone ya. Bisa di situ. Dia tuh ngerekam nggak? Oh iya. Ah, baik. Baik, saya rekam ya. Jadi pertanyaannya diulang, direkam. Nanti bisa diedit sama si abang kita ini ya. Ya Bang ya. Nah, saya rekam pakai handphone saya, nanti saya kirim. Terus tenang. Kalau nggak tenang kayak mana? Cuma. Oke, Bu Harli, Bu Farida diulang. Ibu yang belakang kedengeran nggak? Yang belakang kedengeran tidak? Kedengeran. Sebentar saya mulai ya. Bismillah, 1, 2, 3. Ibu Farida diulang pertanyaannya. Masya Allah. Baik. Ada ibunya masih ada, masih hidup. Mm-mm. Baik. Ini kasus yang menarik. Seorang laki-laki meninggal dunia. Punya 2 istri. Jadi meninggalkan 2 istri. Oh, sudah bercerai? Ah, Masya Allah. Baik, baik. Jadi dia punya istri tapi udah bercerai ya. Baik, berarti ashabul furud dari laki-laki yang meninggal tadi adalah 4 anak. Yang 2 anak perempuan dari istri pertama, yang 2 anak, 1 perempuan 1 laki-laki dari istri yang kedua. Maka pembagiannya seperti apa? Pembagiannya adalah laki-laki mendapatkan setengah bagian. Jadi ambil setengah bagian dulu untuk anak laki-laki, sisanya untuk anak perempuan. Nah, anak perempuan itu mendapatkan sisa dari setengah bagian tadi. Dibagi menjadi 3. Nanti dapat lagi ashabul furud setengah bagian dari laki-lakinya berapa misalnya. Saya berikan contoh misalnya, ada harta warisannya itu 1 juta rupiah. Maka laki-laki dapat berapa? Istri kan udah bercerai. Tapi masih, enggak, udah bercerai belum? Oke, baik. Oh, kita ulang pertanyaannya. Seorang laki-laki meninggal dunia, memiliki 2 orang istri. Yang satu bercerai, yang satu masih. Dari istri pertama punya 2 anak perempuan, dari istri kedua punya 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Begitu? Baik. Jadi meninggalkan seorang istri dan
3 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Bagaimana pembagiannya? Potong dulu untuk ibu, untuk istri. Berapa bagian istri dapat? Tayyib. Sisanya setengah bagian gunakan untuk anak laki-laki. Oke, betul. Sisanya baru untuk anak perempuannya dibagi 3. Udah gitu. Ibu mesti dapat meskipun dia istri kedua, ya meskipun dia istri kedua, istri ketiga, istri keempat, tidak jadi masalah. Apabila itu terjadi kawin cerai ataupun kawin karena kasus kematian. Wallahu a'lam. Sebentar dulu. Tadi yang tunjuk tangan duluan yang sebelah sana. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu? Ah? Ibu bisa ke depan? Ya. Agak beda kali ini. Iya. Iya, Ibu? Mm-mm. Yang meninggal ponakan. Meninggalkan apa dia? Iya, keponakan ibu. Keponakan ibu meninggal. Tadi dulu, sebentar. Ibu punya keponakan. Ponakan ibu meninggal dunia. Ah, emak. Oke, gini sebut saja ya. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Sebentar ya. Jadi kita jangan bicara soal keponakan ibu ya dan siapa-siapa. Pokoknya seorang laki-laki meninggal dunia begitu ya. Perempuan meninggal dunia. Siapa namanya? Namanya siapa yang meninggal? Ilma. Ilma. Tadi dulu. Ilma meninggal dunia. Baik. Siapa saja yang ditinggalkan? Anak 1 laki atau perempuan? Anak 1 perempuan. Bapaknya kawin lagi. Tadi dulu. Itu kawin laginya sesudah meninggal atau kawinnya sudah meninggal? Tadi dulu. Ini ada anak perempuan namanya Ilma. Ya, siapapun itu, ada Ilma meninggal dunia, punya anak 1. Oh, artinya suaminya itu poligami. Oke, terus? Baik, udah stop sampai di situ. Itu nggak kebagian. Jadi yang dapat ya suaminya aja. Suami dan anak perempuannya. Ya enggak lah, kan nggak ada hubungannya. Madu nggak dapat apa-apa. Kecuali yang meninggal suaminya. Jelas Bu ya? Jadi madunya istri kedua, istri ketiga, istri keempat tuh nggak dapat apa-apa. Karena yang meninggal itu istrinya kan. Jadi jangan minta, suaminya dapat. Tapi madunya nggak dapat. Anak dari madunya nggak dapat. Paham nggak maksud saya madunya? Paham ya? Cucu dari madunya, cicit kakek nggak dapat. Karena mereka tidak berhubungan sama sekali. Bukan ashabul furud, bukan. Jadi aman Bu ya. Gimana Bu? Aman ya? Sudah? Ya? Apa? Anak yang mana? Enggak, itu ibu yang meninggal tadi itu meninggalkan harta tidak? Rumahnya punya siapa? Punya suaminya. Baik, si Ilma meninggal dunia. Tar dulu, jangan anak dulu. Saya paham tadi sudah jelas. Si Ilma meninggal dunia, Allahumma arham.
beliau meninggal dunia, punya harta tidak yang ditinggalkan? Rumah punya siapa itu? Suaminya memberikan rumah itu kepada istrinya. Enggak dulu. Ada rumah atas nama istri, ada rumah yang diberikan suami kepada istri, beda nih. Saya juga memberikan nama tanah saya, rumah saya, kendaraan saya atas nama istri semua. Tapi bukan milik istri, itu milik saya. Iya. Ya, jadi saya punya rumah, punya tanah, rumah saya atas nama istri, tanah saya, tapi bukan itu tanah istri saya, tanah saya. Atas nama, beda atas nama dengan pemilikan. Tadi dulu, Ibu Ilma tadi punya harta waris tidak? Apa itu? Kan suaminya masih ada. Kalau suaminya ada, berarti harta itu bukan harta istrinya. Ya. Oh, dapat. Dapat. Karena itu kan bukan harta Bu Ilma kan, harta suaminya. Kecuali rumah tersebut milik Bu Ilma. Ya, kalau Bu Ilma yang punya rumah tersebut, bukan berarti punya suaminya tetap. Berarti Bu Ilma meninggal dunia tidak meninggalkan harta waris. Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti Bu Ilma tidak mewariskan apapun toh? Maka ketika kemudian si suami meninggal dunia, rumahnya itu terjual, maka istri yang keduanya, anak cucunya, sama anak perempuan dari pernikahan dengan Bu Ilma yang dapat. Mereka dapat semua. Tapi kalau harta yang ditinggalkan Bu Ilma, yang dapat hanya suami dan anak perempuannya. Suami dan anak perempuannya. Kemudian kalau misalnya ada kakek, kakek terhalang dari ayah. Kalau kemudian misalnya ada cucu, cucu bisa dapat bagian kalau ada saudara laki-laki. Sementara istri kedua dan seluruhnya itu tidak dapat. Kalau itu harta milik Bu Ilma tadi. Ya Bu ya? Iya apa Bu? Iya. Baik. 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 Saya paham. Jadi ada seseorang meninggal dunia punya anak. Mau 5, mau 4, mau 7, mau 8. Dan dia punya anak angkat 1 orang. Oke. Dia mewasiatkan seluruh hartanya itu milik anak angkatnya. Begitu? Apakah hal itu sah? Tidak sah. Anaknya hanya mendapatkan tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta yang ditinggalkan. Jadi jatuhnya sebagai harta wasiat. Harta wasiat tidak dibenarkan lebih dari 1/3 bagian. Itu pun sudah terlalu banyak. Yang berhak untuk mendapatkan harta warisan adalah anak-anaknya, bukan anak angkat. Kalau tidak ada wasiat dari bapak angkat atau ibu angkat, maka anak angkat tidak mendapatkan harta waris sama sekali. Ya tadi pertanyaan saya tadi sudah saya jawab. Kalau itu menjadi wasiat, maka si anak hanya mendapatkan 1/3 saja. Sisanya untuk anak-anak kandungnya. Itu punya masalah apa bapak dengan anak kandungnya? Sampai anak-anak nggak dapat bagian. Sudah? Gimana Ibu? Aman sudah? Sudah aman belum? Aman. Siapa lagi yang mau tanya? Tadi Bu Haji ya? Yang mana ini? Yang mana ini? Abu Farida, oke. Iya, betul. 1/8 itu untuk istri. Kalau istrinya 4, 1/8 bagi 4. Ayo. Kalau istrinya 2, 1/8 bagi 2. Alhamdulillah. Semua. Tadi 1/8, jadi seluruh harta ambil 1/8 bagi 4. Nah. Jadi kalau cuma 1.250.000 masing-masing. Ya makanya harus mau berbagi. Kata ibu,
Sudah berbagi suami, berbagi pula harta waris. Gak enak ya. Dapat. Dapat. Iya. Karena waris itu bukan berdasarkan lamanya pernikahan. Ya. Baik, selanjutnya Ibu kerudung abu-abu. Iya. Perempuan meninggal dunia, meninggalkan suami. Oke, yang dia tinggalkan siapa? Saya nah jadi mana? Satu. Diulang. Pinjam pulpen sama kertas ada, Bu. Takut salah nanti. Sebentar saya catat ya. Karena suaranya pelan sekali. Maaf ya. Tuh Bu Harli, terima kasih. Kertas robek aja deh. Oh, jadi rusak bukunya nih. Duh, mahal lagi. Rusak, saya dimarahin sama suaminya. Baik, pinjam ya Bu ya. Yang meninggal siapa namanya, Bu? Siapa namanya? Indra. Ibu Indra saja ya, saya tulis ya. Ibu Indra meninggal. Siapa saja yang ditinggalkan? Dia meninggalkan siapa? Suami, nggak punya suami, anak, ibu, kakek, nenek, paman, saudara laki-laki, saudara perempuan. Ah, itu maksud saya. Sebentar. Siapa saja saudara perempuan? Saya seibu, saudara perempuan. Saudara apa, laki atau perempuan? Laki atau perempuan saudaranya? Saudara seayah berapa orang? Saudara seayah ada berapa? 5. Laki atau perempuan? Laki berapa? Laki 2, perempuan 3. Oke, terus? Terus? Tar dulu, ini sudah, ada lagi. Saudara laki-laki nggak ada, suami ada tapi udah meninggal dan nggak punya anak. Baik. Seorang wanita meninggal dunia, Ibu perhatikan. Meninggalkan saudara perempuan seayah dan seibu. Sudah? 1 orang. 2. Perempuan dua-duanya. Kemudian saudara seayah itu 5. Laki-laki 2, perempuan 3. Baik. Ayah udah nggak ada. Baik. Bagaimana pembagiannya? Yang pertama, saudara perempuannya itu mendapatkan setengah bagian dari harta yang ditinggalkan oleh saudaranya. Yang 2 orang tadi mendapatkan setengah bagian dari harta yang ditinggalkan oleh saudara perempuannya seayah dan seibu. Kemudian karena dia tidak punya saudara laki-laki, maka saudara seayah mendapatkan sisa dari setengah bagian tadi. Sisanya berapa berarti kalau setengah bagian? 2/3. Iya, betul. 2/3-nya dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan masih ada sisanya diserahkan kepada saudara perempuan yang berdua tadi. Jadi 1/3 bagian, nanti yang saudara laki-laki itu, 2 laki-laki dan 3 saudara perempuannya itu mendapatkan dibagi rata itu. Maksudnya bagi rata, laki-laki dapat setengah, sisanya diserahkan lagi kepada saudara perempuan sebagai asobah. Setengah bagian untuk saudara perempuannya, 1/3 bagian untuk saudara seayah, sisanya berarti 1/3 bagian lagi.
diserahkan kepada saudara perempuan yang berdua tadi, yang seayah dan seibu. Apanya tuh? Pencarian dia sendiri kan saudara seayah. Betul, ayahnya dapat, tapi karena ayahnya sudah meninggal dunia, ayah sudah meninggal kan? Maka jatuh kepada ini saudara saya atau anak? Oh, Masya. Saya ulang ya Bu ya. Ibu Indra punya dua saudara perempuan, seayah dan seibu. Dua-duanya perempuan. Tidak punya paman, tidak punya kakek, tidak punya nenek, tidak punya ayah yang sudah meninggal, ibunya pun sudah meninggal. Yang tersisa ada dua saudara perempuan seayah dan seibu, serta 5 saudara seayah saja, dari laki-laki 2 dan dari perempuan 3. Baik. Kalau dia masih punya ayah, maka saudara perempuannya itu terhalang. Ini saudara perempuan berarti kan kakak atau adik kan? Kakak atau adik kan dari ayah. Yang harus mendapatkan bagian itu adalah ayahnya. 1/8 diambil untuk ayahnya. Maka berarti 1/8, setengah diambil dulu untuk dua saudara perempuannya, diambil lagi 1/8, sisanya asobah untuk saudara seibu dan seayah. Saya ulang ya. Ya. Yang berlima. Saya ulang ya. Yang pertama, ambil dulu setengah bagian untuk saudara perempuan seibu dan seayah. Setengah bagian. Jadi mereka bagi dua tuh setengah hartanya. Saudara seayah dan seibu. Ambil lagi 1/8, 1/8 untuk sang ayah. Karena sang ayah tidak ada, maka diserahkan kepada saudara seayah tadi. 1/8-nya itu diambil, kemudian dibagi 5. Dengan perhitungan, laki-laki mendapatkan setengah bagian, dan kemudian saudara perempuannya mendapatkan setengah dari jatah saudara laki-lakinya. Sisanya, asobah dikembalikan lagi kepada saudara perempuan seibu dan seayah. Karena kalau seayah kuat, tapi kalau seibu tidak. Ya. Ke ibu. Jadi dia nggak dapat. Laki-laki. Ayah. Itu bedanya. Ya Bu, cukup ya. Alhamdulillah. Bertolak belakang. Sama warisan juga kan kalau di Minang itu yang perempuan yang dapat kan. Kalau laki-laki nggak dapat sama sekali. Tapi ya baik. Betul ya. Anak tiri ya. Saudara saya insya Allah. Nah gitu aja. Ya. Baik. Apalagi? Iya. Mm-mm. Iya. Ya terserah ibu. Ibu mau ngikutin. Ya. Jadi artinya di antara konsekuensi nilai keimanan seorang muslim adalah mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya kemudian kita lebih memilih hukum adat, wallahu a'lam. Ya, baik itu hukum adat ya. Sementara hukum syariat berbeda. Baik, wallahu a'lam. Apalagi yang lain? Apa Bu Haji? Iya. Baik. Dalam
from and Dalam Islam sebenarnya juga kaum perempuan disyariatkan untuk di rumah. Qarna fi buyutikinna. Sebaik-baik perempuan itu yang tinggal di rumah. Karena laki-laki menjaminkan kehidupan bagi kaum perempuan, gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ibu, apa pertanyaan berikut? Ya apa Bu? Hukumnya? Seorang ibu meninggal dunia. Oke, sebentar. Siapa namanya Bu? A. Ibu. Apa Ibu A meninggal dunia? Belum. Sudah dibagikan? Mm-mm. Baik. Ini bagus nih pertanyaannya ya. Seorang ibu sebelum meninggal dunia membagikan seluruh harta miliknya kepada anak-anaknya. Si anak A dapat ini, anak B dapat ini, dan seterusnya begitu. Maka ketika meninggal dunia dia tidak meninggalkan harta. Apa namanya itu disebut dengan hibah, hadiah. Jadi hadiah dari orang tua kepada anaknya. Bolehkah hal itu dilakukan? Boleh. Boleh. Apakah ada hukum waris di dalamnya? Tidak. Hukum waris itu hanya berlaku pada seseorang yang meninggalkan harta saat ia meninggal dunia. Berarti ibu tadi meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki harta. Kenapa? Karena sudah dibagikan ke ya. Apalagi? Cukup? Iya, silakan. Oh ya, dicatat dulu. Ini masih tetap direkam atau masih tetap ada suaranya? Oh ini, coba. Masih kedengeran? Masya Allah. Ini nih Ustaz yang ini. Yang ini enggak nih? Perhatikan baik-baik. Ada pertanyaan berikutnya dari saudari kita. Seorang anak laki-laki meninggal dunia. Yang meninggal nih anak laki-laki. Dia meninggalkan anak perempuan, satu anak perempuan. Lalu dia tinggalkan ayah, ibu. Ibunya ada, iya meninggalkan ayah dan ibu kan? Jadi ashabul furudnya itu satu anak perempuan, ayah, ibu, istri tapi sudah bercerai, maka istri tidak dapat. Istrinya bercerai sebelum meninggal kan? Iya kalau udah meninggal pasti otomatis cerai kan? Iya, kalaupun misalnya suaminya meninggal, oh oke baik. Istrinya sudah cerai sebelum meninggal, berarti nggak dapat ya? Masya Allah. Jadi seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan, seorang ayah kandung, dan seorang ibu kandung. Saudara laki-lakinya nggak ada. Baik. Bagaimana pembagiannya? Anak perempuannya tadi mendapatkan setengah bagian. Anak perempuannya mendapatkan setengah bagian. Setelah itu maka ambil 1/8 untuk 1/6 untuk ayahnya, kemudian 1/8 untuk ibunya, kemudian sisanya diserahkan kepada anak perempuannya lagi. Ya. Anaknya apa? Enggak gimana ya? Ini beda kasus sama ini? Beda kasus. Anaknya meninggal duluan sebelum orang tuanya, terus?
Anaknya meninggal dunia. Ayahnya tadi. Tadi dulu. Saya bingung jadi. Enggak, ini ada anak laki-laki meninggal dunia. Laki-laki meninggal dunia. Dia punya ayah ibunya meninggal duluan atau sebelum? Ya, anaknya meninggal dunia, meninggalkan ayah dan ibunya. Ibunya masih ada kan waktu anak meninggal? Ya ini kan maksudnya berarti ini dong. Jadi Masya Allah. Berarti beda kasus sama ini. Tadi udah dibagi ya. Ini berarti ada bapaknya meninggal dunia, meninggalkan siapa? Meninggalkan cucu berarti kan? Iya kan? Cucu dari anaknya meninggal. Anaknya meninggal ya nggak dapat. Anaknya meninggal nggak dapat. Dapat ya cucunya. Iya, saya tahu. Jadi sekarang begini. Pertama dulu. Nih, pertama dulu. Ini si anak meninggal dunia. Ibu bapaknya masih ada toh? Nah, itu dapat warisan tadi sudah saya hitung. Sudah? Oke? Sudah ya? Nah, terus ini si ibu si bapak meninggal kan? Jangan mikirin anak yang udah meninggal. Jadi ibu bapak ini meninggal, yang dia sisakan siapa? Yang ditinggalkan siapa? Cucu berarti toh? Ya kan? Punya cucu perempuan? Ada lagi nggak cucunya? Anaknya ada berapa yang masih hidup? Baik. Pertanyaan ibu, apakah anak yang meninggal dunia dapat atau tidak? Baik. Anak yang sudah meninggal nggak dapat, tapi cucunya dapat. Dari jatah ayahnya tadi. Dari jatah ayahnya tadi, si cucu dapat bagian. Ayahnya meninggal duluan, terus dia meninggal, anaknya udah meninggal dulu kan? 7 bersaudara. Iya, saya tahu. ya, cari dari mana? Oke, yang 6 orang itu ada berapa anak laki-laki? Nggak dihitung pastrinya. Jangan misalkan. Enggak, tak dulu. Anak laki-lakinya berapa? Laki 4, perempuan 3. Oke. Laki 3, perempuan 3. Ini masih hidup nih. Tayyib. Oke. Baik. Jadi saudara laki-lakinya 3, saudara perempuannya 3. Gitu. Ya gampang, sudah tinggal diambil aja, ambil bagian. Bagaimana cucu yang tadi dari yang sudah meninggal tadi, apakah dapat atau tidak dapat? Asobah. Iya, tapi cucu dari yang masih hidup tidak dapat. Nggak ada apa? Nggak ada sisa, nggak dapat. Karena anak laki-lakinya kan sudah meninggal, tapi dia meninggalkan cucu-cucu perempuan kan? Iya. Iya. Tapi kalau dibagi rata itu salah. Karena laki-laki harus satu bagian, perempuan setengah bagian dari laki-laki. Salah. Bagaimana kalau sudah terlanjur, banyak bertaubat kepada Allah, perbanyak sodakoh, mudah-mudahan bisa membayar kesalahan di masa lalu. Karena ketidaktahuan ya, insya Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak sodakoh. Nggak bisa.
Ya, setelah diserahkan, ijab kabul, baru kemudian mau dibagi rata, terserah bebas. Enggak, terima dulu. Silahkan, bebas. Harus kabul dulu. Ambil dulu, sudah itu diserahkan lagi, nggak jadi masalah. Iya, nggak boleh langsung. Karena itu dua akad yang berbeda tidak boleh disatukan. Jelas ya? Baik. Apalagi yang paling pojok mau nanya apa tadi? Habis? Masya Allah. Alhamdulillah. Kelas? Baik. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Hmm, dapat. Iya, lebihnya. Hmm, iya, iya. Dapat dari ayahnya. Dapat dari jatah ayahnya. Ya? Ya, karena ayahnya sudah meninggal, maka dialihkan kepada cucunya. Tapi tidak setengah bagian, asobah. Enggak dibagi 4. Dibagi berenam dulu, sisanya nanti dibagi ke cucunya tadi. Ada pasti. Pasti ada sisanya. Karena kan setengah bagian dari laki-laki pasti ada sisa. Iya. Nah, dengan catatan cucu tadi itu menjadi tanggung jawab saudara laki-lakinya. Jadi omnya sama waknya atau pamannya. Ya jangan dong. Iya, alhamdulillah. Baik, cukup Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini bermanfaat. Tuntas ya masalah waris. Ini saya sudah memberikan pencarian di Google. Aplikasinya seperti ini, Al-Mawaris. Oh, boleh. Ini aplikasi terbaik yang sudah saya cek dari 6 aplikasi yang ada di Play Store. Ini yang paling terbaik, namanya Al-Mawaris. Saya share nanti di grup. Ibu download di handphone. Ibu tinggal berikan di situ nih, misalnya di sini ada tulisannya berapa harta warisan yang ada, 10 juta. Nanti ada pertanyaan berikutnya. Apakah ibu laki-laki atau perempuan? Ibu laki-laki. Berapa anak? Berapa istri? 4, 3. Kalau ibu laki-laki istrinya 2, klik 2. Masih hidup atau sudah mati, ada kliknya. Nanti saya share di grup ya. Insyaallah. Ini saya sudah cek sampai 1 jam lebih. Isinya insyaallah sahih. Untuk mempermudah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa lagi insyaallah pada hari apa? Rabu bulan depan. Udah Ramadan belum? Tamat insyaallah. Belum Ramadan ya? Sejauh ya? Belum. Masih 2 bulan lagi. Kurang lebih bulan Maret ya. Maret akhir. Ya, Maret akhir ya. Atau kayaknya bulan April awal ya. Karena 65 hari dari Maret akhir atau April awal insya Allah kita masuk bulan suci Ramadan. Nanti kita lihat kegiatan apa yang bisa kita ikuti insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika nanti ada kesalahan dalam proses tanya jawab, kita akan koreksi bersama nanti di grup insya Allah. Karena mati lampu menyebabkan riuh paru yang luar biasa ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.